Allah perintahkan jin dan manusia untuk beribadah bukan karena Allah butuh disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah berjumpa lagi kita pada sesi kedua, yang mana insya Allah pada sesi kedua ini kita melanjutkan pembahasan pada video yang pertama. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Semoga dengan barokah surah Al-Fatihah kami dan para sahabat semua Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umurnya, dan juga Allah lancarkan segala urusannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan juga yang terpenting, semoga apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini Allah berikan kemanfaatan, khususnya untuk al-fakir dan umumnya untuk para sahabat sekalian dimanapun berada. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ini kita sambil santai sahabat. Ini saya sambil minum kopi. Kita ngopi dulu sahabat. Baik, melanjutkan pada video yang pertama kemarin sahabat, yaitu tentang hakikat diciptakannya manusia, mengutip firman Allah di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Konteks di sini yang kita garis bawahi yaitu adalah perintah Allah pada lafaz liya'budun. Allah memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau menafsirkan bahwa Allah perintahkan jin dan manusia untuk beribadah bukan karena Allah butuh disembah, tapi Allah ingin menguji manusia dan jin, apakah kita sebagai manusia yang telah Allah ciptakan ini mau menyembahnya atau mau beribadah kepadanya. Karena apa? Karena kita sebagai manusia yang telah Allah berikan kelebihan yang berbeda dari makhluk-makhluk Allah yang lain, yaitu berupa akal dan pikiran. Kemudian dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam pembahasan Ajaibul Qulub, beliau menafsirkan lafaz ya'budun yaitu dengan kata safar atau berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan bahwa manusia diciptakan itu adalah untuk melakukan suatu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala melalui hati atau qalbun. Karena apa? Karena hati atau qalbun ini adalah organ inti dalam perjalanan spiritual manusia. Kemudian kendaraannya adalah badan, anggota tubuh kita sahabat. Dan ongkosnya yaitu adalah ilmu. Maka telah jelas di sini bahwa kita sebagai manusia itu Allah perintahkan tak lain dan tak bukan hanya untuk beribadah kepadanya.
Karena dengan ibadah yang akan menentukan seseorang mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan kecelakaan. Nah, makanya Allah perintahkan kita untuk beribadah ini. Tinggal kita pilih sahabat. Kelak kita mau mendapatkan kebahagiaan atau kelak kita mau mendapatkan kemurkaan Allah. Pastinya saya dan para sahabat ini mendapatkan sa'id atau kebahagiaan kelak. Maka dari itu kita harus betul-betul mampu melaksanakan, menjalankan apa yang telah Allah perintahkan, yaitu beribadah kepadanya. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu tidak hanya sebatas ritual semata. Ibadah itu tidak hanya sholat 5 waktu, kemudian membayar zakat, puasa, naik haji, membaca syahadat. Karena esensi daripada makna ibadah yaitu adalah semua amal solih atau amal baik atau perkara-perkara yang baik yang kita lakukan semuanya bermuara kepada Allah atau kita niatkan semata-mata hanya karena Allah, dan itu pun akan bernilai ibadah para sahabat. Jadi ibadah itu tidak hanya ritual semata, karena ada juga ibadah sosial ketika kita di masyarakat. Misalnya para sahabat aktif dalam lingkungan RT atau RW, lalu ada musyawarah pembahasan suatu hal yang mana untuk kemaslahatan kampung. Nah, sahabat keluarkan ide-ide, pikiran-pikiran, sumbangkan semuanya ide-ide yang kita miliki, kemudian kita niatkan itu semua hanya karena Allah, dan itu pun akan bernilai ibadah. Atau misalnya kita berbakti sama orang tua, kita bersedekah pada kedua orang tua kita niatkan hanya untuk Allah, hanya karena Allah, dan itu pun akan menjadi nilai ibadah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh ibadah sosial yang lainnya sahabat. Dan pada intinya setiap pekerjaan baik yang kita lakukan, baik itu dari pikiran kita, anggota badan kita, yang kita niatkan semata-mata hanya karena Allah, itu akan bernilai ibadah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah penjabaran singkat tentang surat Ad-Dariyat ayat ke-56 yang berisi tentang hakikat diciptakannya manusia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat khususnya untuk kami dan umumnya untuk para sahabat sekalian. Dan juga mari sama-sama kita mohon kepada Allah agar Allah kuatkan iman Islam kita, Allah berikan kita kesehatan yang sempurna, agar senantiasa kita mampu menjalankan perintah-perintahnya, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada ucapan yang salah atau ada penjelasan-penjelasan yang keliru. Sahabat bisa memberikan keterangan atau bisa bantu menjelaskan dengan menulis komentar di bawah sini ya para sahabat ya, untuk menambah semangat ya, biar semangat nih sahabat kita ngajinya. Sahabat boleh pencet tombol subscribe ya sahabat ya, subscribe plus lonceng yang ada di sampingnya. Mudah-mudahan kami dan para sahabat semua mampu menjalankan apa yang telah tadi kami sampaikan, dan khususnya kami pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.